generosity atau kemurahan. Kemurahan hati. Yesus apakah dia murah hati? Oh yes. Kita lihat ya ayat yang pertama. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa artinya? Artinya begini. Artinya Bapa mau menunjukkan kepada kita dia itu pribadi Allah kita itu murah hati. Mari bilang sama saya, Allahku Allah yang murah hati. Bahkan saudara bayangkan kalau dalam Roma pasal yang ke-8 dikatakan gini. Kalau Allah yang tidak menyayangkan memberikan anaknya, mana ada pemberian yang lebih hebat dari ini? Enggak ada. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 dikatakan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Bapa kasih contoh dia memberikan pemberian yang terbaik, yakni apa? Anaknya. Lalu yang kedua, Yesus berkata, aku ini gembala yang baik, aku berikan nyawaku. Waduh saudara. Apakah dia murah hati? Ya pasti saudara. Kita udah lihat teladan Yesus. Kalau Yesus yang murah hati, bahkan dia memberikan nyawanya. Tuhan tidak menuntut saudara memberikan nyawanya seperti Yesus. Karena sekali korban Yesus cukup untuk pengampunan semua dosa manusia di seluruh dunia. Tapi yang dia ingin, apa yang harus saudara tiru dan saudara lakukan adalah ketaatan dia berjalan dalam destiny, memberikan. Katakan bersama saya, memberikan. Orang keras, memberikan nyawanya kepada kita. Ada seorang hamba Tuhan namanya James Packer. Dia berkata, the measure of love is giving. The measure of the love of God is the cross of Christ. Jadi ukuran seseorang mengasihi yaitu dengan cara memberi. Dan Yesus sudah menyatakan cintanya Tuhan dengan cara memberikan nyawanya di atas kayu salib. Orang tuh bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi kalau orang mengasihi tidak bisa tanpa memberi. Mari katakan bersama saya, saudara juga ya yang ikut online, saudara juga kalau saya bilang tulis, saudara chat ya. Kalau saya sering ngomong, saudara chat karena saya nggak dengar saudara ya. Sekarang katakan bersama saya bisa memberi, kurang keras, saya bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi kalau saya mengasihi, saya harus memberi. Jadi saudara bisa memberikan orang pengemis tanpa saudara mengasihi, Anda bisa kasih. Tapi kepada orang yang kamu kasihi, kepada istri, kepada anak, Anda tidak mungkin tidak memberi yang terbaik kepada mereka. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, Tuhan juga mengajari kita memberi yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Nah, bahkan di dalam 2 Korintus pasal 8, saya pengen saudara membaca bersama dengan saya ayat ini. 2 Korintus pasal 8. Ayat yang ke-9. Saya akan baca beberapa ayat yang penting, yang lain saya sudah cantumkan, saudara bisa baca di rumah. Oke, mari baca bersama dengan saya dengan suara keras. Pak, bagaimana caranya saya daftar Heaven on Earth? Bagaimana caranya? Caranya lewat GBI WTC Apps ya. Iya. Sekarang kita baca ayat 9, kita baca rame-rame dengan suara keras. 1, 2, 3. Telah mengenal kasih karunia Tuhan, kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi apa? Miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena, wow. Coba saudara bayangkan, dia berkata ia yang kaya karena dia ada di sorga dan segala kemuliaan ada padanya. Tapi dia rela jadi miskin supaya saudara dan saya jadi kaya. Alkitab tulis, kadang-kadang ada orang yang sangat negatif terhadap kekayaan. Saya tidak mau saudara memandang kekayaan itu negatif. Orang kalau makin rohani itu nggak boleh kaya. Enggak, Tuhan bilang dia tulis kok.
Aku yang kaya rela jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Tapi setelah kamu kaya, jangan hidup egois. Tapi jadilah berkat bagi banyak orang. Jadilah seperti Yesus membawa keselamatan bagi banyak orang. Dan saya berdoa itu kerinduan hati Tuhan. Bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ada seorang hamba Tuhan namanya Gordon Hinckley. Dia berkata, Jesus was the true shepherd who reached out to those distressed, one at a time, bestowing an individual blessing upon them. Yesus itu adalah gembala yang sejati. Dia menjangkau orang-orang yang susah. Dia menjangkau orang-orang yang stres. Dan dia memberkati kepada saudara setiap orang. Saya percaya apa yang dia kutip. Sekarang perhatikan saya ke depan. Apakah Tuhan memperhatikan hidup saya, Pak? Jawabannya iya. Kenapa ada orang-orang yang bisa diberkati, kenapa saya tidak? Nanti saya jelaskan pelan-pelan ya, supaya saudara semua bisa dapat understanding. Ada 3 macam berkat yang ada disediakan Tuhan di dalam Ulangan pasal 28. Berkat yang pertama namanya berkat bakul. Dalam perjanjian baru Yesus juga berkata, berikanlah kepada kami makanan pada hari ini yang apa? Yang keras. Secukupnya. Tapi Yohanes pasal 10 ayat 10 Tuhan mau memberkati saudara berlimpah-limpah. Mari bilang sama saya, Tuhan merencanakan memberkati saya berlimpah-limpah. Tetapi yang saya makan hanyalah secukupnya. Pak, kalau saya dikasih daging banyak gimana? Jangan dimakan sendiri, kolesterol langsung naik. Bagi-bagi sama tetangga. Bagi-bagi sama teman kersel. Amin apa amin? Bu Flora kalau dapat berkat, brand gitu. Dia selalu tanya, kamu bisa habis? Saya jawab enggak. Dia langsung segera menyelesaikan dan membagi-baginya. Kenapa? Ya kalau kolesterol dibagi, semua normal. Kalau diciak sendiri, saudara akan mengalami kesulitan. Kedua, kalau diberkati banyak Pak, udah belajar membagi, berkatmu taruh di lumbung. Sekarang ada aset, deposito dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada berkat yang datang dari surga. Sekarang lihat saya. 2 ini Anda akses bisa karena ada di dunia. Dengan saudara bekerja, mau Kristen, enggak Kristen, kenal Yesus, enggak kenal Yesus, semua bisa akses. Tapi ada 1 berkat yang Tuhan sediakan dan tidak semua orang bisa akses. Hanya orang yang percaya Yesus bisa akses. Dan orang yang mentaati firman-Nya. Itu sebabnya Tuhan dengan jelas berkata bahwa setiap saudara di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 26 bahwa semua bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Jadi semua milik Tuhan, semua. Nah, pertanyaannya kalau semua milik Tuhan, saudara dengan menyadari ini milik Tuhan aja, saudara itu selamat sudah. Semua Alkitab yang tulis. Lalu udah gitu Tuhan mau kerjasama dengan saudara. Di mana Pak? Itu Kejadian pasal 1 ayat 26. Tuhan mau bekerja sama dengan kita, diberi kuasa untuk mengelola bumi. Bumi punya Tuhan. Lalu dipercayakan kepada saudara untuk mengelola. Dan ini yang saya sebut kerjasama. Kerjasama dari Tuhan kepada saudara, makanya saudara dan saya harus sadar. Katakan bersama saya, kurang keras. Pak, kalau saya bilang sadar nanti orang tersinggung Pak. Kenapa? Kalau gitu selama ini saya tidak sadar. Harus sadar. Kenapa sih Pak saya harus sadar? Kalau saudara tidak sadar justru banyak orang yang kehilangan. Dengarkan saya pelan-pelan. Pak bagaimana sih
model kerjasama karena banyak saudara para bisnismen, saya mau tolong saudara untuk ngerti secara biblical kerjasama Tuhan dengan kita. Antara Allah, manusia saya ambil Adam. Sekarang Tuhan memberikan kepada Adam Taman Eden, dia berikan. Tuhan yang punya. Lalu tanaman-tanaman, ada pohon-pohon. Saya tanya, siapa yang membangun pohon di Taman Eden? Jawab yang keras. Tuhan. Ada sungai-sungai untuk mengairi supaya Adam tidak perlu gali sumur. Ada sungai-sungai dan untuk mengairi supaya pohon itu bisa bertumbuh dengan baik. Siapa yang bikin sungai? Yang keras. Jadi Tuhan itu modalnya sahamnya 100%. Adam sahamnya 0%. Saudara juga sama, siapa yang membuat oksigen? Jawab yang keras. Siapa yang menyediakan oksigen setiap hari untuk saudara? Jawab yang keras. Tuhan. Saudara itu yang menghirup, udah dihitung sama dokter yang di Rice Hospital. Dan lalu dihitung oksigen yang saudara hirup 1 bulan itu 5,8 miliar. Jadi semua saya berhadapan dengan orang-orang kaya ini. Tuh nggak dipercaya. Saudara begini tuh ya, 5 miliar sebulan. Kasih tahu kanan kiri, kamu ini sebenarnya kaya sekali gitu. Tuh ada yang bilang kamu kaya, masa? Lo baru diterangin dong, nggak masih masa. Sekarang perhatikan. Dan setelah Adam, Tuhan bilang kamu sirami ya, kamu kelola ya, taman ini kamu kelola ya. Dia bilang siap. Seharusnya kalau semua buah itu ada, saya tanya saudara, kalau semua buah itu ada, buah itu sebenarnya milik siapa? Milik Tuhan, 100% kok dia punya saham. Kalau untung semua dia punya siapa? Tuhan. Tapi Tuhan bilang, Dam, gini ya, karena aku lihat kesetiaan kamu, semua buah yang ada di taman ini, ada puluhan ribu tanaman yang ada di Taman Eden yang berbuah, sok makan, sok ambil. Kalau kurang, simpen, sok. Tapi aku minta 2 saja. Buah dari 2 pohon. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang kedua, pohon kehidupan. Jangan pernah kamu sentuh. Siap. Kalau kamu sentuh, mati. Pada waktu itu Adam nggak percaya. Dan pada ini sebenarnya lukisan apa sih Pak? 2 pohon di dalam Taman Eden ini sebenarnya gambaran dari perjanjian baru. Gambaran dari rencana Tuhan. Seperti Yesus, dulu dia bilang anak domba adalah gambaran dari anak domba Allah. Darah anak domba menutupi dosa, darah anak domba Allah menghapus dosa, gambaran. 2 ini di dalam kitab Maleaki, 2 ini adalah gambaran yang ditulis oleh Tuhan tentang persepuluhan dan persembahan. Tithe and offering. Di dalam perjanjian lama baru ketahuan Maleaki pasal 3. 2 pohon yang ada di dalam Taman Eden itu gambaran 2 instrumen yang tuh manusia tidak boleh ambil. Harus kamu bagi. Harus tidak boleh kamu ciak. Saya tanya, apakah Adam kekurangan dengan pohon yang ada di Taman Eden? Buahnya apakah dia kekurangan? Jawab yang keras. Enggak. Puluhan ribu sok kamu ambil. Dan aku berikan sebenarnya kamu tuh hanya dapat ongkos kamu makan aja. Sekarang aku berikan semua buah buat kamu. Tapi aku cuma mau tes kamu taat atau tidak. 2 pohon ini jangan aku sentuh buahnya. Kalau kamu sentuh, kamu mati. Banyak bisnismen bertanya kepada saya, kenapa ketika saya tidak memberikan perpuluhan, kenapa kok usaha saya kok jadi mati? Mati itu bukan terus kemudian bangkrut, krut gitu. Bukan. Enggak. Mati itu berhenti stagnan. Kenapa
kok tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya lagi. Sampai hari ini. Karena hari ini bertobat semua. Adam nggak percaya, masa sih? Hawa nggak percaya, masa sih? Begitu dia makan, dia langsung didepak dari Taman Eden. Begitu dia keluar dari Taman Eden, dia mulai struggle. Tadinya dia bisa nikmati buah semua di Taman Eden. Dia bisa menikmati fasilitas sorga. Kali ini dia harus sengsara, dia harus susah. Kenapa? Karena kematian dalam hidupnya mulai terjadi. Saya berdoa supaya saudara mengerti, karena dalam perjanjian lama tidak terlalu deskripsi terlalu jelas. Lalu kemudian dijelaskan kemudian. Di dalam Maleakhi lebih dalam Kejadian nggak kelihatan, Maleakhi kelihatan. Nah itu sebabnya kalau saudara membaca di dalam beberapa ayat firman Tuhan yang menjelaskan kepada saudara, kenapa ada Abraham, Yakub, dia memberi persepuluhan. Karena mereka mengerti konsep mengelolanya. Dari mana Pak dia tahu padahal hukum perpuluhan itu ada di kitab Keluaran. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-14 ayat 20, Abraham janji dia memberikan perpuluhan. Yakub memberi perpuluhan. Kalau saudara membaca dalam Kejadian 28 ayat 22. Pak, dari mana kok dia bisa tahu konsep ini? Dia lihat dari sekian banyak ada 2. Ini gambaran tithe and offering. Kalau gitu gimana sih Pak cara ngelola? Saudara kalau yang pengen lebih dalam dan saudara pengen tahu menikmati Eden sepanjang hidup saudara, saudara mesti masuk kelas TC02, Financial Transformation. Sekarang, perhatikan saya ke depan, saya jelasin pelan-pelan supaya semua saudara, karena setiap tahun selalu ada orang yang baru datang di gereja ini. Cara mengelola yang bijaksana. Yang pertama, dari setiap berkat yang datang, selalu ada yang namanya bagian perpuluhan. 10% bagian Tuhan. 2, dibawa kemana Pak? Kebawa ke rumah Tuhan. 2, 10% benih. Dari mana Pak? Nanti saya jelaskan pelan-pelan. Benih ini sebenarnya nanti saya akan jelaskan bagian yang terakhir. Benih 10%. Kemudian 70% maksimum untuk operasional dan 10% untuk saving. Pak, kalau saya nggak bisa cukup gimana Pak? Semua 100%, saya makan semua Pak. Ya itu sebabnya makanya banyak orang mengalami kesulitan. Ada orang yang tag ke DM saya, Pak, gimana sih Bapak dulu katanya orang miskin? Bukan Pak, melarat. Kenapa kok Bapak bisa keluar dari kemelaratan? Nah sekarang saya jawab pelan-pelan. Nggak bisa diterangkan dengan tulisan sebenarnya. Sekarang saya ingin saudara membaca ayat ini. Supaya saudara bisa dapatkan understanding lebih baik. Kenapa Tuhan memerintahkan kita memberi perpuluhan? Why? Kenapa? Nomor 1, supaya ada makanan jasmani dan ada makanan rohani di rumah Tuhan. Pak, makanan jasmani untuk semua operasional gereja, memberi makan para kaum Lewi yang mereka bekerja di rumah Tuhan. Lalu kemudian makanan rohani apa? Dengarkan ini. Saudara dan saya itu bersyukur ya, semua jemaat WTC itu jemaat yang taat sama Tuhan. Kalau saya bilang taat itu benar-benar taat. Jemaat WTC itu jemaat yang mentaati hukum yang saya ajarkan. Itu sebabnya gereja kita bisa beri makan bukan hanya untuk full timer, memberi makan orang susah, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ada di kota ini. Kenapa? Karena ketaatanmu, ada makanan di rumahnya. Tapi Tuhan bilang, ini kerjasama. Gembala, pemimpin, dan jemaat itu harus bekerja sama. Sama seperti Tuhan bekerja sama dengan Adam.
Saudara dan saya harus kerjasama dengan Tuhan. Nah, kita, saudara dan saya ini perlu bekerja sama. Apa sih yang dilakukan? Ketika saudara mentaati, membawa, memberi perpuluhan, Maleakhi 3:10, Tuhan yang berkata, aku akan membuka pintu sorga, dan aku akan memberi makanan rohani kepada umatnya. Sekarang pertanyaan, kalau makanan rohani saudara yang membuat saudara mengalami terobosan di mana? Ya lewat pemimpin, lewat para hamba Tuhan. Dan itu sebabnya ketaatanmu membuat saya menerima pewahyuan kebenaran firman yang disampaikan kepada saudara. Dan kalau saudara ikuti, breakthrough dalam hidup saudara terjadi. Ini makanan rohani. Saudara, saya terus terang ya, sering ketemu dengan banyak pendeta yang struggle dengan kehidupan kependetaannya. Karena apa? Karena dia bilang ini, Pak, saya itu kadang-kadang itu susah ketemu jemaat, itu sedih sekali. Kenapa? Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang saya sampaikan. Saya bisa ngerti. Saya tanya sama dia, jemaat yang kau gembalakan, apakah mereka taat memberi perpuluhan apa enggak? Nah itu dia persoalannya. Kalau saudara tidak mentaati perpuluhan, saya bilang, gembalanya paling stres. Kenapa? Dia nggak dapat pintu sorga terbuka dan ada pewahyuan yang datang. Itu sebabnya, saudara, kita punya tisi-tisi ini, dari mana sih? Saya terbuka karena ketaatan saudara, maka sorga berkenan membuka semua revelation. Tadi saya baru ada pendeta dari Bangka tadi datang ke sini, dan dia ketemu sama saya. Dia bilang gini, Mas, saya dulu pernah dengar pengajaran Mas ini, 2018. Saya tidak melakukan semua yang kau ajarkan, tapi saya sejak itu saya ubah hidup saya. Dia tadi baru cerita. Dulu istri saya bikin salon kecantikan, ya seperti itu aja. Tapi begitu saya lakukan prinsip yang tadi Mas ajarkan, dia tadi cerita, perpuluhan saya sekarang meningkat 200 kali lipat. Saya bilang, serius? It's true. Dia gembala, tapi istrinya dokter. Dia bilang, kalau dulu saya perpuluhan karena saya mulai dari sangat, dan tidak tahu bahwa aku harus memberikan perpuluhan dari apa yang saya kelola. Dan dia kerjakan, dia lakukan tepat. Dan dia tadi barusan cerita di kebaktian yang kedua. Dalam hati saya, orang lain saja bisa mentaati firman Tuhan yang baru dengar sekali. Jemaat WTC yang sudah dengar berulang kali, lebih taat lagi. Yang kedua, kenapa kita diminta Tuhan memberi perpuluhan? Karena supaya saudara hidup dengan sorga terbuka. Saudara hidup dengan sorga terbuka itu hidup seperti Eden. Tapi orang sorga tertutup itu seperti Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Wah, sengsara, struggle. Pak, berarti ada sorga tertutup? Ada. Saudara bisa membaca dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13. Ada ciri kalau orang itu dalam sorga tertutup. 3 ciri orang sorga terbuka dan 3 ciri orang tertutup. Sorga terbuka lawannya dari yang tertutup. Ada ayatnya saya buka. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13. Pertama cirinya sorga tertutup. Tidak ada hujan turun. Artinya tidak ada berkat yang datang. Ada orang mudah diberkati, kenapa saya sulit? Karena tertutup. Kenapa sih orang itu mudah diberkati? Karena dia taat. Sorganya terbuka. Ada orang datang dan dia bertanya, kenapa kok dia mudah diberkati? Ya karena dia mentaati, sorganya terbuka. Kamu tertutup. 2. Apa ciri yang kedua? Saudara membaca 2 Tawarikh 7 ayat 13 itu, yang kedua adalah banyaknya belalang. Belalang itu berbicara tentang saudara ada panen tapi hasilnya itu enggak ada. Saudara diberkati, ada barangnya, ada berkatnya, dapat income, tetapi habis. Habis apa? Untuk inilah, sakit ini, pergi ke dokter, ya dokternya yang diberkati. Saudara kepleset, tulangnya patah. Ke sana sakit lagi, habis sakit kepala, sakit perut, habis sakit perut, sakit tangan, sakit jantung, habis sakit jantung, habis saja semua duit. Yang ketiga,
penyakit sampar. Saudara, penyakit yang pertama tadi tidak ada hujan, tidak ada berkat. Kedua, adanya belalang, gagal panen. Saudara diberkati habis. Yang ketiga, sakit penyakit datang silih berganti dalam hidup saudara. Saya lihat. Saya berdoa supaya terus ketaatan kita bisa membuat kita tinggal terus di Taman Eden. Maleakhi yang ketiga, Maleakhi 3:11. Kenapa Tuhan memberikan menyuruh kita membawa perpuluhan? Tuhan gak butuh uang kita sebenarnya, tapi Dia atur. Yang ketiga adalah menjaga aset yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Supaya aset yang sudah dipercayakan tidak hilang, tidak surut. Tidak hilang. Saya ingin membaca satu ayat, setelah ini saya akan baca. Tadi 3 alasan kenapa kenapa Tuhan memerintahkan seseorang untuk membawa perpuluhan. Sama seperti Adam dan Hawa jangan sentuh ya, buah ini jangan sentuh. Jadi kalau gitu Pak, isu dari lihat. Kalau saudara lihat, semua buah diberikan. Jadi isu persembahan atau isu perpuluhan, offering atau benih dan isu perpuluhan, ini bukan isu buah, bukan isu uang. Isunya adalah ketaatan. Mari katakan bersama saya, perpuluhan itu bukan isu uang. Persembahan itu bukan isu uang. Tapi isu apa? Kurang keras. Sayang sekali. Adam dan Hawa semua dia bisa nikmati. Tapi sayang dia harus keluar dari Taman Eden hanya gara-gara dia tidak mentaati. Ketaatan menentukan apakah Anda hidup dengan sorga terbuka atau tidak. Mari buka 2 Korintus pasal yang ke-9. Kalau begitu, apa tujuan Tuhan memberikan kita supaya 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8. 10. Sorry. Sekarang Pak, kenapa Tuhan menyuruh 2 ini? Perpuluhan dan persembahan atau tithe and offering. Atau perpuluhan dan benih. Persembahan itu fungsinya sebagai benih. Mari baca 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan apa? Benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah apa? Kebenaran. Wow. Tuhan berkata, aku minta supaya kamu juga sediakan benih. Saya tanya saudara, kalau petani semua, dia bilang gini, semua Pak, saya makan semua Pak. Semua ini saya jadikan operasional, saya nggak ada perpuluhan, nggak ada benih, nggak ada saving. Saya tanya saudara, kalau hasil panen dimakan semua, benih juga dimakan sama dia, saya tanya, tahun depan ada tuayan apa tidak? Enggak ada. Itu sebabnya ini salah satu strategi yang Tuhan buka melalui pengelolaan Taman Eden. Supaya apa? Supaya kita nggak habis. Kalau begitu kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk memberi persembahan atau offering? Why? Supaya nomor 1 terjadi pelipat gandaan. Tuhan memberikan kepada kita roti. Ini roti nih saudara makan. Roti untuk dimakan. Roti jangan ditabur. Roti untuk dinikmati. Roti bukan untuk ditabur. Karena kalau roti ditabur, busuk. Coba saudara nggak percaya. Tabur hari ini, seminggu lihat, busuk deh. Tapi lain kalau benih. Benih jangan dimakan. Kalau benih harus
tabur. Kalau benih ditabur akan berbuah, berlipat ganda. Mari katakan bersama saya, Tuhan memberikan roti dan benih. Roti untuk dimakan, jangan ditabur. Benih untuk ditabur, jangan dimakan, nanti mencret. Benih belum dimasak, belum apa, saudara makan, jadinya apa? Mencret. Makanya banyak orang Kristen yang mencret. Kalau ada orang Kristen yang mencret, salah satu hukum yang dilanggar ini. Jadi 2 Korintus 9 ayat 10, Tuhan yang menyediakan benih, Dia akan menyediakan roti dan benih, roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah. Ada banyak orang bertanya, kenapa aset di gereja GBI WTC ini kok lipat gandanya banyak? Kalau saudara hanya ditabung, saudara nggak bisa banyak. Setelah saudara tabung, benih Anda tabur, maka saudara akan bisa saving makin banyak. Karena berkatnya makin berlimpah. Dan kalau sudah banyak, saudara mulai melatih dirimu investasi, supaya saudara punya dana cadangan makin hari makin besar. Ada pertanyaan, Pak, benihnya kenapa 10%? Dari mana nilai itu? Sekarang lihat saya ke depan. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian, dalam waktu Taman Eden tidak kelihatan. Tuhan cuma bilang 2 pohon ini, oke. 2 pohon Maleaki jelas tertulis itu tithe and offering. Oke, pertanyaannya kenapa 10%? Saudara, pada waktu saya membaca Kejadian pasal 39 sampai Kejadian pasal yang ke-50, itu ada cerita tentang kehidupan Yusuf. Pada waktu Kanaan lapar, dunia kelaparan, dan kemudian Mesir tidak mengalami kelaparan gara-gara ada satu pribadi, orang namanya Yusuf, yang mentaati firman ini. Dan dia bilang gini, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Begini, kasih tahu sama Firaun, 20% dari semua hasil tanaman. Jangan semua hasil harvest dari panen, jangan dimakan. Sama kembali, konsepnya sama. 20% atau 1/5 bagian kalau dalam Alkitab. Kalau saya terjemahkan 20%. 20% dari mana? Ini perpuluhan dan benih. Perpuluhan dalam bawa ke rumah Tuhan. Benih untuk apa, Pak? Nolongin orang susah. Bangun ministry. Bikin baksos. Makanya kalau ada orang bikin baksos, saudara ikut nabur. Dari apa? Benih yang saudara punya. Ada bangun HOB. Saudara, saya mau cerita ya, HOB itu sebenarnya banyak sekali jemaat yang menabur. Saya bikin greenhouse, saya pengen bangun greenhouse yang besar. 6 orang datang kepada saya, Pak, greenhouse kayak apa sih? Yang saya pengen bikin gini, supaya bisa nanam sayur banyak, supaya bisa kasih makan jemaat banyak. Dia datang kepada saya, biar saya aja Pak yang nabur. Jadi sebenarnya HOB itu banyak yang ditabur oleh jemaat. Terus saya bilang gini, ini harus ada blowernya. Blowernya ini, terus harus ada cell deck-nya. Cell deck-nya dipasang, blower dipasang, tapi tagihannya nggak datang-datang. Dia bilang ini, saya ikut nabur Pak. Oke, good. Ada yang datang lagi pada saya, Pak, semua pipa-pipa itu saudara ya, berapa truk saya tidak tahu, pipa untuk perikanan, kolam-kolam, waduh banyak sekali itu. Pipa-pipa untuk hidroponik berapa? Enggak ada yang beli itu. Semua disuplai oleh satu ibu. Ada enggak ini? Satu ibu bilang saya yang suplai Pak. Oke. Ada yang semen saya Pak. Oke. Jadi kenapa mereka ini proyek semua kalau saudara tabur? Semua yang kita tabur menghasilkan tuayan. Pak boleh enggak 2%? Boleh. Enggak ada kewajiban. Ini sunat. Ini wajib. Ini apa? Sunnah. Saudara tahu sunnah ya? Gak harus. Tapi saudara bisa mulai, bisa nggak Pak 2%? Silahkan. 3% silahkan, 5% silahkan. Nanti suatu saat saudara bisa mencapai 10%, saudara akan mengalami. Gereja kita juga begitu mulainya step by step. Sekarang
Enggak 10% lagi, gereja kita naburnya, kita bisa 30% taburan itu. Kadang-kadang bisa 40% kalau Tuhan suruh. Kadang-kadang tuh kita sampai, kenapa sampai begini Tuhan? Ya Tuhan pengen melipat gandakannya ini. Jadi kalau Tuhan suruh kita nabur itu artinya ada kesempatan Tuhan untuk punya alat melipat gandakan aset hidup saudara. Dan ini yang rahasia kenapa aset GBI WTC berlipat ganda. Kalau dihitung dari ditabung-tabung, ya nggak akan jadi sebanyak ini. Semua terjadi karena mujizat pelipat gandaan yang Tuhan kerjakan. Bisakah itu terjadi dalam hidup saudara? Saya mau bukakan satu video dari divisi doa. Video ini terjadi gara-gara begini. Satu hari ketua pemimpin divisi doa ini datang kepada saya. Pak, kenapa ya pendoa itu doanya panjang? Sering doain Bapak. Dan Bapak itu didoain tiap hari loh. Terus, tapi kenapa pendoa itu doanya panjang tapi kok miskin-miskin ya Pak? Wah itu menemplak saya. Terus saya ajari gini, dengarkan ya saya ngajar gini. Hukum keintiman beda dengan hukum keuangan. Kalau kamu mau intim, sediakan waktu berdoa lebih panjang. Kalau kamu pengen keluargamu bahagia, nggak bisa doa lebih panjang, lalu keluarganya bahagia, nggak bisa. Saya tanya, ada nggak pendoa yang ribut-ribut sama suaminya? Jawab yang keras. Ada. Ada nggak pendeta yang ribut sama istrinya? Kalau pendeta ada. Kenapa ya? Sentimen. Ada. Karena hukum keluarga ya hukum keluarga. Kalau saudara pengen mengalami pelipat gandaan aset saudara, financial saudara, nggak ada cara lain. Saudara bukan dengan doa lalu kemudian financial ini bisa terjadi. Enggak. Orang walaupun doanya panjang tapi malas, nggak bakal berhasil. Karena ada hukum. Itu sebabnya kalau saudara masuk di TC 02, kita ngajar ada 17 sesi plus tanya jawab supaya saudara bisa dapat understanding secara keseluruhan. Nanti akan dibuka lagi, Anda bisa masuk. Yang saudara sudah masuk, pasti saudara ngerti apa yang saya maksud. Lalu kemudian ketika saya ngomong itu, saya nggak nyuruh apa-apa, tapi mereka kerjakan, dan kita lihat video yang satu ini. Sekitar lebih kurang 6 tahun yang lalu, kami dipercaya oleh Tuhan melalui senior pastor untuk melayani di divisi doa dengan jumlah pendoa sekitar 70 orang pada waktu itu. Yang terdiri dari pasukan 1 sampai dengan pasukan 6 dan kebanyakan wanita. Kami rajin sekali berdoa, baik di doa persiapan, rumah doa, menara doa, dan setiap ada perkumpulan doa atau kesempatan berdoa, kami pasti ada tim doa di sana. Namun ada satu hal yang lama saya gumuli. Kami berhadapan dengan beberapa teman pendoa yang berdoanya sangat luar biasa. Akan tetapi ada yang mengganjal hati saya, sehingga saya bertanya kepada senior pastor, Pak, mengapa pendoa yang bisa dikatakan mereka orang yang dekat dengan Tuhan, intim, melihat berkat Tuhan, tetapi kenapa kami bukan orang pertama yang mengalami berkat Tuhan? Kenapa banyak pendoa yang struggle dengan finansial mereka? Lalu di situ saya sadar waktu senior pastor menjawab, Tuhan itu setia akan firman-Nya. Kalau mau intim, maka kita harus banyak berdoa dan bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau mau breakthrough dalam ekonomi, maka kita harus melakukan hukum-hukum finansial dalam firman Tuhan, bukan hanya berdoa saja. Satu kali ketika di doa persiapan tiba-tiba saya diberi janji oleh Tuhan di Kejadian 22 ayat 17 dan 18. Yang pertama, Tuhan akan memberkatimu berlimpah-limpah. Yang kedua, Tuhan akan membuat keturunanmu semakin hari semakin banyak. Yang ketiga, oleh keturunanmu kota-kota musuh akan kau duduki. Dan yang keempat, oleh keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat. Dengan adanya janji tersebut, dalam setiap doa-doa kami deklarasikan sungguh-sungguh, apalagi salah satu janjinya bahwa Tuhan akan memberkati para pendoa berlimpah-limpah, dan itu kami imani. Pada tahun 2017 ketika kami berangkat ke Israel, ketika berada di Gunung Gerizim, gembala kita menyampaikan kepada kami waktu itu, kamu doakan apa yang kamu ingin Tuhan kerjakan untuk para pendoa. Lalu saya, Pak Victor, dan salah satu pendoa yang juga ikut,
Kami bertiga bergandengan tangan dan berdoa melepaskan berkat untuk para pendoa. Kami deklarasikan bahwa pendoa tidak ada lagi yang miskin, pendoa tidak ada lagi yang berhutang. Kami lepaskan berkat dari Gunung Gerizim tersebut. Sekembalinya kami dari Israel, para pendoa sudah mulai bertambah banyak pada waktu itu. Selain mendeklarasikan janji Tuhan dengan konsisten, kami juga belajar untuk menerjemahkan janji-janji Tuhan tersebut, yaitu dengan meminta divisi TC untuk membuka kelas TC 02 tentang financial transformation, khusus untuk para pendoa, agar para pendoa tidak hanya intim dengan Tuhan, tapi juga breakthrough dalam finansial mereka. Dengan adanya menara doa EPT, maka gereja kita bersama dengan divisi doa mendapat jadwal berdoa setiap hari Rabu pukul 5 pagi hingga 6 pagi, dan setiap Kamis pukul 4 sore sampai 5 sore. Gereja kita juga mengambil bagian dalam menara doa GBI yang terjadwal bagi kita setiap Sabtu pagi pukul 9 sampai 10, serta menara doa WTC 24 jam, di mana divisi doa menentukan jadwal pada setiap hari Senin dan Jumat pukul 5 sampai 6 pagi. Kehadiran para pendoa di menara-menara doa tersebut rata-rata sekitar 60 sampai 70 orang lebih yang join. Sekalipun di masa-masa sukar, salah satunya ada dari pendoa kami yang diberikan bisnis baru pada waktu pandemi. Ketika usaha yang lama gagal, Tuhan memberikan impresi untuk membuka bisnis baru, yaitu untuk buka bengkel. Dengan keterbatasannya dia dan suaminya, Tuhan memberkati usaha mereka. Bahkan punya pelanggan hingga jam 3 pagi. Masih banyak lagi cerita-cerita kesaksian para pendoa tersebut, dan sudah kami narasikan dalam sebuah buku yang berjudul Karya Tuhan di Masa Sukar. Begitu juga ketika ada kesempatan menabur. Terakhir sebelum menabur di bakti sosial, yaitu kami menabur selama 8 kali untuk pembangunan menara EPT. Dengan adanya kesempatan ini, banyak kesaksian-kesaksian pendoa yang di luar akal manusia, di mana Tuhan membela firman-Nya juga untuk teman-teman yang sakit, keluarga yang sakit. Kami dengan senang hati memikul bersama-sama untuk mendonasikan kepada mereka dari taburan para pendoa sendiri. Bahkan pernah terjadi sebuah peristiwa, ada rumah pendoa yang rusak dan tadinya ingin diperbaiki dengan menggunakan dana gereja. Ketika kami tahu masalah ini, lalu kami rundingan dengan Bu Noni, bagaimana kalau kita jadikan kesempatan ini untuk menabur. Lalu kami sampaikan kepada semua pendoa untuk membantu biaya renovasi rumah salah satu pendoa kita, dan ternyata semua pendoa mengambil bagian. Total taburan mereka bahkan hampir mencapai 60 juta. Akhirnya renovasi rumah tersebut dapat terrealisasi. Puji Tuhan, dengan keberadaan mereka di menara doa dan ketaatan untuk melakukan firman Tuhan dalam hal finansial, para pendoa sekarang sudah banyak mengalami perubahan nyata. Sekarang anggota divisi doa sudah semakin banyak, bahkan ada yang bekerja di dunia marketplace, banyak pengusaha dan kaum profesional. Dan ini yang luar biasa, hampir 30% adalah pria. Sekarang pun kami lihat janji Tuhan untuk memberkati pendoa-pendoa kita itu mulai terjadi. Bahkan mereka yang biasanya menerima bantuan sekarang sudah bisa memberikan bantuan. Luar biasa karya Tuhan dalam divisi doa. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Wow, dahsyat Tuhan kita. Saudara, jadi ini tidak berlaku hanya 1 atau 2 orang. Sepanjang saudara mentaati hukum-hukumnya Tuhan, secara nyata akan saudara alami. Sekarang yang kedua, kenapa sih Pak benih kita harus menabur benih? Ada yang tanya saya berulang kali, beberapa orang, Pak kapan sih kita ditantang untuk memberikan benih? Sabar, sabar, nanti kalau kita udah izin keluar dan bangun menara doa, saya akan tantang saudara, ajak saudara untuk nabur benih bersama-sama. Kembali ya. Yang kedua, kenapa sih benih harus ditaburkan? Yang kedua, karena lewat benih itu, saudara akan diberi kelimpahan. Karena terjadi pelipat gandaan, otomatis saudara mengalami kelimpahan. Ini ayatnya ya, nanti saudara baca di rumah. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat atau yang generous, orang yang senang menabur benihnya, akan kelimpahan. Siapa yang memberi minum, minumnya ini dalam bahasa Indonesianya tidak ada terjemahan. Minum dalam bahasa Ibrani ditulis kata rafah.
Rafah itu artinya memberi minum segelas air. Seginilah kira-kira kalau kita mau minum ya. Segelas begini itu rafah. Kalau saudara minum segini, saudara memberi minum rafah. Tapi Tuhan akan memberikan kepada saudara minum, tapi bukan rafah, tapi ya'ara. Ya'ara itu sebesar lautan. Jadi Anda tuh ngasih minum berbelas kasihan kepada orang susah. Satu minuman. Saudara bisa minum sebesar lautan. Bukan lagi minum tuh, nyelam. Serius, nanti saudara alami, karena saya sudah berjalan ini selama 34 tahun. Sehingga pada waktu Tuhan menyuruh saya, waktu saya melayani gereja ini, Tuhan bilang gini, jangan hanya kamu pribadi yang tahu kebenaran ini. Gereja ini harus kamu running melakukan prinsip ini. Dan setelah itu kita bangun Reach Hospital. Dan Tuhan bilang, saya mesti mengerjakan in the same way, dengan cara yang sama. Sekalipun ditata secara profesional, tapi saya atur seperti gereja layaknya di gereja ini. Itu sebabnya, Reach apakah memberi perpuluhan, Pak? Iya, dia beri perpuluhan. Sama seperti HOB memberi perpuluhan. Sama seperti gereja ini, semua persembahan diberikan perpuluhan ke tubuh Kristus yang ada di atas kita. Kenapa harus lakukan? Hukum. Kalau saudara melakukan hukum ini, saudara akan lihat janji Tuhan yang dahsyat. Ayat 24, kalau saudara baca Amsal 11, lebih hebat lagi. Tuhan bilang, banyak orang ya menghemat tapi berkekurangan. Tapi ada orang yang menyebar hartanya tapi berkelimpahan. Why? Kenapa? Ini ayatnya, 25 jawabannya. Saudara kasih minum Rafah, saudara dapat apa? Ya. Terakhir, Amsal pasal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik pada diri sendiri. Siapa yang saudara pengen hidupnya baik? Angkat tanganmu. Bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau hidup saya baik-baik saja. Amin apa amin? Tuhan bilang, kalau kamu murah hati itu kamu sebenarnya bukan nolongin orang lain, kamu berbuat baik bagi dirimu. Why? Karena Tuhan bilang gini, Matius pasal 5, saudara baca, siapa yang murah hati, maka mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Saudara, waktu saudara susah tiba-tiba ada aja berkat. Makanya saudara sering kan saya cerita pas saudara tiba-tiba. Kenapa kok saya sering bilang tiba-tiba? Karena ketika kita kepepet, gak ada lagi apa yang harus saya keluarkan, gak ada uang yang tersedia. Tuhan yang, kalau kamu murah hati, maka kamu berbuat baik pada dirimu sendiri. Saya akan cerita, saya akan tutup dengan sebuah cerita. Sebab ada teks ke DM saya dari beberapa jemaat. Dia tanya gini, itu di screenshot lalu di tap lagi ke saya. Kenapa ya? Apa sih rahasianya? Kenapa kehidupan gembala kita dulu miskin? Bukan miskin, melarat. Kenapa kok dia bisa keluar dari kemelaratan? Mungkin dia sama seperti saya kehidupannya. Saya mau cerita, kebaktian 1 nggak bisa, kebaktian 2 nggak bisa. Kenapa? Terbatas YouTube-nya. Dan saya harus selesai. Kalau kebaktian ini nggak apa-apa. Karena tidak ada yang membatasi. Boleh saya cerita? Jadi saya satu hari itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ya orang tua saya miskin, bapak saya miskin, kakak saya miskin, nenek saya miskin. Saudara nggak enak loh jadi orang miskin tuh. Yang saudara yang pernah jadi orang miskin pasti ngerti omongan saya. Dan saya sering ditolak oleh keluarga-keluarga saya karena kemiskinan keluarga kami. Lalu ke tengah-tengah tiba-tiba di saat kemiskinan itu terjadi, saya yang punya hubungan dengan kakak orang tua saya masih punya hubungan dan karena saya tidak malu aja. Kalau kakak saya, adiknya nggak ada yang mau pergi ke rumah saudara, kenapa malu? Karena ditolakin. Satu hari ketika saya lagi duduk kebaktian di paling belakang. Kenapa di paling belakang? Karena saya sadar saya anaknya orang miskin. Saya duduk paling belakang.
Tiba-tiba ada pendeta, kalau kamu mau keluar dari kemiskinan kamu harus bawa persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Wah, pada waktu itu saya kayak dapat halilintar saja. Tuhan, aku pengen Tuhan, tapi gak ada duit. Sekarang aku gak beri perpuluhan saja, aku gak cukup. Ini ada saksi istri saya. Dia ada orang tuanya, dia dapat 140.000 waktu itu ya. Dia hanya untuk ongkos, saya ongkos makan aja. Saya 30.000 makan, fotokopi. Kalau ada ujian, kalau ujian banyak, makannya harus dikurangi. Kenapa? Kopian harus saya bayar. Transport, ujian, semua tuh dikemas 30.000. Normal orang hidup 140.000. Jadi kalau saya mau hidup gimana? Ya kalau Anda ujian, makannya dikurangi. 3 kali, saya kurangi 2. Kalau ujian banyak, kurangi 1. Jadi saya sering tidak makan. Makan cuma sekali, tapi nggak puasa memang. Ya makannya memang nggak ada duitnya. Lalu waktu pendeta itu ngomong, enak pendeta ngomong. Tapi ini aku nih tanpa memberi perpuluhan aja, aku nggak ada. Nggak cukup, saya bilang. Saudara tahu apa yang terjadi? Minggu berikutnya pendeta yang lain khotbah. Kalau Anda mau keluar dari struggle kehidupan saudara dalam finansial, bawa persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Tuhan akan membuka pintu surga. Waktu saya dengar itu air mata saya mengalir. Tuhan, kenapa kau berbicara berturut-turut ini? Saya pulang sambil saya meneteskan air mata. Tapi ada suara di telinga saya. Tuhan bilang gini, kalau kamu belajar bisa taat, kenapa kamu nggak belajar taat? Makanya saya bilang isu perpuluhan bukan isu uang, isu ketaatan. Saya masih ingat pada waktu itu saya bilang gini, baiklah Tuhan kalau memang Tuhan mau aku memberikan perpuluhan, it's okay. Aku nggak beri perpuluhan juga kurang kok. Minimal aku udah taat tambah 1 aja minimal. Lalu singkat cerita, saya mulai bawa perpuluhan. Dari 30.000 berapa perpuluhannya? 3.000 rupiah. 3.000 saya angkat di pundak. Ini seperti membawa 3 kilo emas. Orang lain mungkin 3.000 nothing. Tapi buat saya ini duit besar. Waktu saya masukin di persembahan, maju ke depan, bunyinya gelodak, gelodak, gelodak. Memang gak ada suaranya, tapi suaranya didentak jantung saya. Wah, berapa hari saya harus gak makan untuk saya bisa taat kepada Tuhan. Dan saya beri perpuluhan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima. Tiba-tiba bulan ke-6 saya sudah memberikan perpuluhan taat. Tiba-tiba tanggal 28 semua teman-teman sudah menerima wesel. Zaman dulu ada wesel ya. Kalau sekarang transfer, zaman dulu saya wesel. Lalu tiba-tiba saya tanya Pak Pos, gak ada wesel buat saya. Gak ada dek. 29 saya datang lagi, ada gak? Gak ada dek. Pak 30 ada gak? Gak ada dek. Besok tanggal 1 gak ada Pak. Oh ini ada surat nih. Begitu surat saya buka. Orang tua saya tulis surat, nak, Bapak dan Ibu tidak bisa memberikan kamu kiriman bulan ini karena tidak ada yang dijual lagi. Wah, waktu saya membaca itu, saya bilang ini, Tuhan, katanya Maleakhi pasal 3 ayat 10, kalau membawa perpuluhan tingkap-tingkap terbuka. Tuhan, enggak usah pintu, ini enggak usah pintu tingkap surga, tingkap kos-kosanku aja tertutup gini rapat. Gak ada berkat. Masih anak yang masih kecil ya. Saya meneteskan air mata. Saya tingkat 1 mau naik ke tingkat 2. Saya pulang dengan rasa, Tuhan, kenapa sih kau izinkan ini terjadi? Bukankah aku udah taat? Bukankah Tuhan yang suruh aku berangkat dan memberikan perpuluhan itu? Dan ketika saya jalan, saya dengar suara. Kalau burung pipit di udara, aku pelihara.
kamu lebih ganteng daripada burung pipit. Betul apa enggak sih? Awas bilang enggak. Saya pada waktu itu dengar suara itu, wah terhibur saya. Lalu saya pulang, saya tulis surat gini, Pak, Bu, jangan sedih, jangan gelisah. Kalau burung di udara Tuhan pelihara. Kalau Bapak di dunia nggak bisa beri makan, Bapak sorga bisa beri makanan. Orang tua saya baca itu, oh anakku sudah kenyang nih. Kau ketawa. Hati saya teriris-iris di kala itu. Karena saya nggak punya harapan apa-apa. Orang tua jauh, saya kos di Bogor. Saya bilang, Tuhan aku makan apa? Ketika saya pulang, ibu saya udah tenang, bapak saya tenang. Sekarang saya berhubungan dengan Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, tolonglah aku nggak punya siapa-siapa. Tapi minimal aku udah taat. Aku menantikan ada pintu surga yang terbuka. Kalau tidak ada dan tidak terbuka, aku nggak tahu, tapi minimal aku udah taat. Saudara, teman-teman saya biasanya ngajak saya makan di kos-kosan itu. Ayo makan. Enggak. Beda kamu nggak makan? Enggak. Dia makan, pulang lagi. Ngajak lagi makan. Beda makan? Enggak kamu makan. Kamu puasa ya? Saya jawab, ya. Dalam hati supaya nggak berdosa. Terpaksa. Puasa. Dalam hati terpaksa. Dia pergi lagi. Jemput lagi. Beda, jam makan lagi berikutnya. Kamu nggak makan? Enggak. Kamu puasa bener? Iya puasa. Tapi dalam hati saya bilang, aku puasa karena terpaksa. Saudara, saya masih ingat. Ketika saya lagi lapar, saya nggak tahan. Saya rebahan. Dan saya menangis. Saya bilang gini, Tuhan, Kau berkata burung di udara, Kau pelihara. Tapi aku gak ada makanan yang aku bisa makan. Dan orang tua aku gak bisa menjerit. Karena orang tua aku gak ada di sini. Ketika saya lagi tiarap, saya tidur, lupa bahwa saya gak makan. Tapi ketika saya bangun, saya ingat lagi bahwa perut saya belum makan. Laparnya bukan main. Dan saya bilang gini, Tuhan, kalau aku gak ada makanan apapun, dan aku sudah gak tahan Tuhan, aku akan makan daun-daunan di pagar-pagar itu. Saya akan ambil malam-malam, dan saya akan makan untuk bisa mengisi perutku yang lapar. Tapi ketika saya lagi berdoa, loh kenapa aku makan daun-daun pagar itu ya? Aku kan anak Tuhan, bukan anak embek. Kenapa aku mesti harus makan di pohon-pohon pagar itu Tuhan? Saya bangun kembali dan tiba-tiba saya menjadi kuat. Karena apa? Karena saya berdoa dengan polos dan cerita kepada Tuhan apa adanya. Dan saya gak bisa lupa ketika saya lagi rebahan. Karena saya hari itu pas hari berikutnya itu adalah hari persekutuan mahasiswa. Saya tidak datang karena saya lapar dan tidak punya ongkos untuk berangkat ke kampus. Dan waktu di persekutuan itu tiba-tiba ada seorang pengusaha yang dulunya miskin. Dan Tuhan bilang, kamu kasih amplop-amplop isi uang supaya orang-orang mahasiswa yang miskin itu bisa kamu tolong. Lalu ada pengumuman di hari itu, siapa yang miskin? Datanglah. Waduh saudara, ternyata persekutuan mahasiswa itu yang miskin banyak. Rugutuk. Wah banyak sekali. Lalu mendapatkan amplop satu. Tapi saya tidak bisa dapat karena saya lagi ada di rumah dan saya lagi lapar sekali. Lalu saya masih ingat ada kakak pembina saya yang memuridkan saya namanya Midas Simanjuntak. Dia termasuk orang yang miskin sekali enggak, tapi ya miskin lah, enggak sampai melarat. Dia ambil satu. Waktu dia berangkat, mau pulang, ketika dia mau pulang, tiba-tiba dia dengar suara Tuhan karena dia lebih rohani.
Dia dengar suara Tuhan. Midas, kenapa kamu membawa uang itu pulang? Ya saya perlu Tuhan. Bukankah ada orang yang lebih membutuhkan daripada kamu? Midas ini tanya, siapa Tuhan yang harus aku beriin? Siapa yang lebih miskin dari aku? Siapa lagi kalau bukan Wiryo? Midas ini balikkan. Dia pergi langsung ke kontrakan di mana saya ada. Dan saya tidak tahu karena saya lagi tiarap, tidur di lantai. Dan dia pikir saya lagi slain in the spirit. Lagi dilawat oleh Tuhan. Makanya dia gak berani bangunin saya. Dan dia lompatin saya dan taruh amplop itu di meja saya. Dan ketika saya buka, saya belum pernah pelayanan, saya belum pernah dikasih dikasih uang, sehingga saya tidak berharap ada apa-apa. Lalu ketika saya lihat di meja, saya bangun, saya buka di meja, saya buka ada uang 15.000. Waktu uang 15.000 saya buka, saya bilang gini, Tuhan, nyawaku 15 hari tersambung lagi, minimal aku tidak ngambil daun-daun di pagar itu, dan 15 hari aku bisa makan. Hari yang ke-16, 17, lapar lagi dan tidak ada seorang pun yang tahu. Even orang tua saya tidak saya kabari apa sesungguhnya terjadi. Hari yang ke-17, 18, saya mulai kelaparan lagi. Dan saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kalau Tuhan bisa menolong saya 15 hari, aku percaya kau bisa juga menolong aku sampai akhir bulan. Sampai orang tuaku bisa kasih aku lagi. Tiba-tiba hari yang ke-18, saya tidak tahu siapa yang membawa, tapi ada amplop di meja saya. Dan ketika saya buka, nilainya 15.000. Saya menangis sejadi-jadinya. Kenapa saya menangis? Tuhan, kau tahu jatahku 30.000 ya. Kau tahu persis sampai akhir bulan. Tuhan, kau hebat. Hari itu saya mengenal Tuhan sebagai Allah Jehovah Jireh. Dan hari itu saya bilang, Tuhan, kalau Engkau bisa memberi aku makan hari ini, sepanjang hidupku, aku akan mengenal Engkau Allah sebagai Jehovah Jireh. Dan selesai itu, saudara, salah satu bulan itu, orang tua saya tidak tahu cerita apa sama sekali. Anaknya bagaimana dia tidak tahu apa yang terjadi. Karena surat saya berkata, Bapa di surga akan pasti pelihara. Dan dia berkata, pasti ini sudah ada pertolongan. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi sejak hari itu, ketika Tuhan mengizinkan ujian itu terjadi dalam hidup saya, dan saya tetap mentaati firman-Nya, dari sejak itu sampai hari ini, saya tidak pernah kekurangan apapun dari apa yang terbaik yang datang dari Tuhan. Karena Dia Allah Jehovah Jireh, Dia Tuhan yang menepati janjinya. Saya tidak tahu, tiba-tiba diumumkanlah kelulusan Gembala Budi, nilainya bagus. Lalu kemudian saya dipanggil sama rektor karena saya cum laude. Lalu saya dipanggil, dia bilang begini, Wiryo, kamu saya usulkan untuk mendapatkan beasiswa peningkatan prestasi akademik PPA. Dan kamu akan sekolah selama 4 tahun selesai. Dan kamu akan mendapatkan beasiswa. Waktu saya lihat beasiswanya selama 1 tahun itu, dia bilang karena sebenarnya kamu sejak masuk udah dapat beasiswa ini. Kenapa dia tunda sampai pada saat itu? Dia pengen lihat apakah saya mau belajar setia mentaati hukum yang sudah diberikan sejak Adam. Seperti Abraham, seperti Yakub mentaatinya. Dan saat itu saudara, saya tiba-tiba terima uang 12 kali
35.000, biasanya dapat 30.000, sekarang saya seketika dapat uang dalam jumlah yang begitu banyak. Adanya orang melarat tidak dapat duit. Jadi telepon ibu saya, Bu, jangan sedih susah, karena aku bisa hidup, aku ditolong Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Orang tua saya masih melarat, orang tua saya masih susah, tetapi sejak ujian itu, hidup saya sudah kenal dengan Tuhan. Dan sejak itu tidak pernah lagi saya harus mengalami kelaparan karena makan, tapi karena Tuhan yang membela dan menolong. Pada waktu saya mau keluar selesai, saya tidak mengira bahwa tesis skripsi itu harus masuk di laboratorium karena saya orang eksakta. Saya harus masuk di lab, dan pada waktu itu laboratorium itu kalau masuk laboratorium harus bayar kira-kira sekitar 1 juta di kala itu. Waktu saya dengar kata 1 juta, saya pulang ke rumah dan saya bilang gini, Bu, saya harus, supaya saya bisa cepat selesai, nanti saya bayar semua dah. Saya tak kerja, nanti saya mau bayar. Ketika saya tanya, Bu, saya butuh uang 1 juta. Ibu saya belum mikir, tiba-tiba pingsan di depan saya. Dalam hati saya, aduh Tuhan, ini ibunya anak banyak. Jangan-jangan dia mati gara-gara aku minta 1 juta. Lalu saya bisikin, Bu, gak jadi minta 1 juta, Bu. Tapi ibu saya udah gak dengar karena dia sudah pingsan. Bapak saya datang dan dia menangis. Kamu jangan minta uang lagi. Bapak ibu gak ada duit. Saya masih ingat di kala itu. Orang tua saya ambil spiritus tadi taruh di hidung ibu saya. Ibu saya nyala kembali, hidup lagi. Dan saya bilang, Bu, aku gak akan minta duit lagi. Ibu saya peluk saya. Bener ya, jangan minta duit lagi ya. Saya janji ya. Kalau bisa kamu jual rumah ini, kamu jual. Nanti kamu beli lagi setelah kamu kerja. Enggak, Bu, ini rumah anaknya ibu banyak. Aku gak mau. Saya pulang. Ketika saya pulang, ibu saya meneteskan air mata. Karena dia bilang gini, apa jadinya ya anakku itu, tapi aku gak bisa buat apa-apa. Saya pulang, tiba-tiba saya ketemu sama dosen saya. Dia punya proyek. Orang tua saya gak bisa tolong. Tiba-tiba dosen itu datang kepada saya, Wiryo, kamu kok gak masuk-masuk ke laborat, kenapa? Semua udah approve, kenapa kamu gak datang? Pengen sih, Bu, cuman belum ada duit. Orang tua saya gak bisa kasih. Gimana kalau kamu kerjakan proyek ini aja? Maksudnya, Bu, kamu gak usah bayar lab, saya bayarin semua. Tapi kamu kerjakan proyeknya ibu. Oh boleh, Bu. Jadi di skripsi saya itu, akhirnya data yang saya peroleh itu saya serahkan kepada dosen saya. Dan dosen saya bilang gini, Wiryo ini bagus, penelitianmu saya ambil juga untuk penelitian saya. Boleh? Boleh. Lalu setelah saya selesai, bukan hanya dikasih 1 juta, 1 juta untuk laboratorium. Dan kemudian dia bilang gini, karena ibu dapat duit banyak, kamu saya kasih lagi ya 1 juta ya, untuk kamu ya. Pada waktu saya dikasih uang 1 juta, saya berharap untuk membiayai orang tua saya ketika saya wisuda. Tapi saya tidak menduga bahwa saya diwisuda lebih cepat. Sehingga orang tua saya dikasih surat untuk undangan dan orang tua saya tidak bisa berangkat karena dia tidak tahu. Saya diwisuda sendirian, orang lain pakai orang tuanya. Saya diwisuda sendirian. Dan waktu itu saya bilang, Tuhan, walaupun orang tuaku tidak ada, tapi ada Tuhan di tengah-tengah hidupku. Engkau Tuhan Allah Jehovah Jireh yang selalu menyediakan apa saja yang aku perlukan setiap saat. Itu sebabnya firman yang sama saya hidupi, saya cerita kepada pendoa, dan pendoa pun mengalami apa yang mereka alami. Sekalipun mereka struggle, saya bilang saya akan tolong, saya akan bongkar itu rumah, saya udah minta. Tapi mereka bilang, enggak Pak, kita mau belajar menabur. Kita mau mengalami seperti apa yang Bapak alami. Kami enggak mau cuman Bapak yang alami.
Saya lihat bagaimana pendoa-pendoa diberkati Tuhan. Dan Tuhan bilang, ini belum apa-apa kata Tuhan. Waktu saya di Amerika Tuhan bilang, aku akan melakukan kepada anak-anakku yang taat, yang melakukan firman-Ku, aku akan membuka pintu surgaku dan memberkati mereka sampai mereka melihat kelimpahan terjadi. Mari kita bangkit berdiri.